Suara notifikasi dari ponsel yang terpasang di stang motor berbunyi nyaring. Pesanan baru, 50 kotak nasi box spesial, dan 20 paket dessert box. Alamat pengantarannya adalah Grand Ballroom Hotel Mahkota. Hatiku sedikit berdesir saat membaca nama hotel itu. Itu adalah hotel bintang 5 paling mewah di kota ini. Biasanya, pesanan sebanyak ini dilakukan oleh pihak catering. Tapi sepertinya ada keadaan darurat sehingga mereka memesan melalui aplikasi. Tanpa berpikir panjang, aku segera memacu motorku menuju restoran penyedia makanan tersebut. Aku harus cepat karena bonus dari pesanan besar ini cukup untuk membeli obat tambahan bagi ibu. Sebelum dilanjutkan ceritanya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Dan komen berasal dari kota mana saja kamu. Sekarang kita lanjutkan. Ceritanya perjalanan menuju hotel itu terasa sangat panjang. Pikiranku melayang ke masa 5 tahun yang lalu. Dulu, aku tidak perlu memakai jaket kusam ini. Dulu, akulah yang duduk di kursi belakang mobil mewah, mengenakan gaun sutra, dan mendiskusikan rencana masa depan bersama seorang pria yang sangat aku cintai. Namanya Johnny. Kami sudah merencanakan pernikahan yang indah sampai sebuah badai menghancurkan bisnis ayahku. Dalam semalam, kami kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa Johnny, pria yang menjanjikan setia seumur hidup, pergi meninggalkanku tepat saat aku sedang berada di titik terendah. Dia menghilang tanpa kabar, hanya menyisakan luka yang menganga hingga saat ini. Sesampainya di restoran, aku butuh waktu hampir 30 menit untuk menata semua kotak makanan itu ke dalam tas besar di motorku, dan beberapa aku ikat dengan sangat hati-hati di jok belakang. Tanganku sedikit gemetar. Entah kenapa, perasaan tidak enak mulai menghantui benakku. Aku berusaha menepisnya dengan doa, berharap ini hanyalah kelelahan fisik semata. Aku kembali memacu motorku, membelah kemacetan kota yang kian menggila. Aroma makanan dari dalam tas pengantarku menyeruak, kontras dengan bau asap knalpot yang kuhirup setiap hari setelah menempuh perjalanan yang melelahkan. Gedung megah itu akhirnya terlihat. Hotel Mahkota berdiri dengan angkuh, dilapisi kokek-kakak besar yang memantulkan cahaya matahari sore. Di depan gerbang, berderet papan bunga ucapan selamat. Mataku sempat melirik salah satu papan bunga itu. Namun aku tidak sempat membacanya dengan jelas, karena satpam di depan memintaku untuk segera masuk melalui jalur khusus logistik di samping gedung. Motor pengantar makanan lewat samping. Jangan berhenti di lobi utama, teriak satpam itu dengan nada yang kurang bersahabat. Aku hanya mengangguk pelan, sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Aku memarkirkan motor di area bongkar muat yang pengap dan gelap. Di sana, seorang pria berseragam pelayan sudah menungguku dengan wajah cemas. Lama banget sih mbak, ini acara sudah mau mulai. Pihak keluarga pengantin sudah mari merah, karena makanan penutupnya kurang, bentaknya tanpa melihat wajahku. Aku meminta maaf berkali-kali sambil menurunkan kotak-kotak itu satu persatu. Keringat bercucuran di dahi, membasahi pinggiran jilbabku yang sudah mulai kusam. Maaf, Pak, jalanan sangat macet karena ada perbaikan jalan di depan, jawabku sambil mengatur napas yang memburu. Sudah, jangan banyak alasan. Sekarang, bantu saya bawa ini ke dalam. Masuk lewat pintu belakang panggung. Pihak pemesan minta makanan ini dipastikan langsung ke meja VIP, karena mereka tidak percaya kalau cuma ditaruh di dapur. Perintah pria itu lagi. Aku sedikit ragu. Biasanya, tugas pengantar hanya sampai di area bongkar muat. Tapi dia memaksa dan mengatakan bahwa pemesan sudah memberikan instruksi khusus di aplikasi. Aku pun mengecek ponselku. Dan benar saja, ada pesan tambahan di kolom instruksi. Tolong antarkan langsung ke area dalam ballroom.
Kami ingin mengecek kualitasnya. Aku mengangkat 2 tas besar, berisi makanan itu dengan kedua tanganku. Bebannya cukup berat, membuat bahuku terasa pegal. Aku mengikuti pelayan itu, masuk melewati lorong-lorong sempit yang dingin. Hingga akhirnya, kami sampai di sebuah pintu besar berbahan kayu jati yang terukir indah. Saat pintu itu terbuka, suara musik orkestra yang megah langsung menyambar telingaku. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom bersinar begitu terang, menyilaukan mata yang biasanya hanya melihat aspal hitam. Aku berdiri mematung di ambang pintu belakang panggung. Di depanku, ratusan orang mengenakan pakaian formal yang mahal-mahal sedang berdiri dengan anggun. Harum parfum kelas atas menyerbu indera penciumanku, sangat kontras dengan bau keringat dan debu yang menempel di tubuhku. Aku merasa seperti seekor tikus yang tersesat di istana raja. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku di balik helm yang belum sempat kulepas. Tapi pria pelayan tadi menarik lenganku. Ayo cepat, itu mejanya di depan sana. Aku berjalan perlahan, mencoba tidak menarik perhatian. Namun, bunyi gesekan sepatuku yang basah di atas lantai marmer yang mengkilap seolah-olah berteriak memberitahu semua orang tentang kehadiranku. Beberapa tamu mulai menoleh. Mereka melihatku dengan tatapan aneh, seolah-olah ada noda kotor yang tiba-tiba muncul di tengah lukisan yang indah. Aku terus berjalan menuju meja VIP yang terletak tepat di depan pelaminan. Dan di sanalah jantungku seakan berhenti berdetak. Dunia di sekitarku mendadak menjadi sunyi. Hanya ada suara detak jantungku yang berpacu liar. Di atas pelaminan itu, berdiri seorang pria dengan setelan tuxedo hitam yang tampak sangat gagah. Wajahnya tidak berubah, masih sama seperti pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Itu Johnny. Dan di sampingnya, mengenakan gaun pengantin putih yang sangat mewah, adalah Sheila, sahabat karibku sendiri. Sahabat yang dulu selalu meminjam catatanku, sahabat yang selalu menangis di bahuku saat dia sedih. Kini dia berdiri di sana, menggenggam tangan pria yang seharusnya menjadi suamiku. Tanganku melemas, peganganku pada tas besar itu mengendur, dan aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin lari, aku ingin menghilang saat itu juga. Tapi kakiku terasa seperti terpaku di lantai. Saat itulah, Sheila menoleh ke arah meja VIP. Matanya bertemu dengan mataku. Bukannya terkejut atau merasa bersalah. Sebuah senyuman licik justru tersungging di bibirnya yang merah merona. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Johnny, yang kemudian membuat Johnny juga mengalihkan pandangannya ke arahku. Johnny menatapku. Tidak ada binar cinta, tidak ada rasa rindu. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan penuh penghinaan. Dia menatap jaket pengantarku dari atas ke bawah, lalu membuang muka si Liolala. Aku hanyalah seonggok sampah yang mengganggu pemandangan di hari bahagianya. Aku menyadari satu hal pada detik itu. Pesanan makanan ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Ini adalah sebuah skenario yang sudah disiapkan untuk menghancurkanku. Saat aku masih bergelut dengan rasa sakit yang luar biasa di dadaku, tiba-tiba suara Sheila terdengar melalui pengeras suara, membelah kebisingan ballroom. Wah, lihat siapa yang datang membawa makanan untuk kita semua. Apakah itu kurir langganan kita? Tanyanya dengan nada suara yang dibuat-buat, memicu ratusan pasang mata untuk tertuju padaku dengan penuh rasa ingin tahu dan cibiran yang mulai terdengar pelan. Aku terperangkap di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang siap menertawakan kejatuhanku. Suasana yang tadinya penuh dengan gumaman elegan tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap yang mencekam. Suara Sheila yang menggema melalui mikrofon Sioliola menjadi palu hakim yang menjatuhkan vonis malu kepadaku. Aku berdiri mematung di tengga-tengga ballroom dengan 2 tas besar berisi kotak makanan yang terasa berkali-kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Semua mata kini tertuju padaku, mata yang penuh dengan rasa jijik, tawa yang tertahan,
dan tatapan merendahkan. Loh, kenapa diam saja di situ? Ayo, bawa makanannya ke depan sini. Kamu kan dibayar untuk melayani, bukan untuk melamun. Suara Sheila kembali terdengar. Kali ini lebih tajam dan penuh penekanan. Dia melangkah anggun dari atas pelaminan. Gaun panjangnya yang berkilauan menyapu lantai dengan sangat mewah. Kontras sekali dengan celana kainku yang sudah memudar warnanya dan sepatu kets yang terkena percikan lumpur jalanan. Aku mencoba mengatur napas. Jantungku berdebar sangat kencang hingga telingaku berdenging. Aku ingin sekali memutar balik badan dan lari sekencang mungkin. Tapi kakiku terasa seperti disemen ke lantai marmer ini. Aku melihat ke arah Johnny. Pria itu hanya berdiri di atas sana, menyesap minumannya siolohala. Aku adalah orang asing yang tidak pernah berbagi kenangan dengannya selama bertahun-tahun. Tidak ada pembelaan, tidak ada rasa kasihan. Dia hanya menatapku dengan sorot mata yang seolah berkata, "Lihatlah dirimu sekarang. Sangat pantas berada di sana." Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku melangkah mendekati meja VIP yang ditunjuk tadi. Setiap langkahku terasa sangat berat. Aku bisa mendengar bisik-bisik dari tamu di sisi kiri dan kananku. "Itu kurirnya? Kok bisa masuk sampai ke dalam ya? Hih, bau asap knalpotnya sampai sini. Mengganggu selera makan saja. Kasihan ya. Tapi ya mau gimana lagi? Namanya juga cari makan." Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku meletakkan tas makanan itu di atas meja kosong, di samping meja utama. Tanganku gemetar hebat saat aku mencoba membuka resleting tas tersebut. Aku tidak berani menatap wajah Sheila yang kini sudah berdiri hanya terpaut 1 meter dariku. Aroma parfum mahalnya yang berbau mawar sangat menyengat. Sangat berbeda dengan bau debu yang melekat di jaketku. "Karina, Karina," panggil Sheila dengan nada lembut yang dipaksakan. Tapi aku tahu ada racun di setiap suku katanya. Dia menyebut namaku dengan lantang, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa kurir yang lusuh ini adalah seseorang yang pernah mereka kenal. "Kenapa kamu kusam sekali? Aku hampir tidak mengenalimu kalau bukan karena akun aplikasi pengantarmu yang muncul di ponselku tadi pagi." Aku mendongak sedikit, menatap matanya yang penuh dengan kilat kemenangan. "Pesanan Anda sudah sampai, Mbak. Totalnya sudah dibayar lewat aplikasi. Saya hanya perlu mengonfirmasi penerimaannya," jawabku dengan suara yang bergetar namun berusaha tetap sopan. Aku hanya ingin profesional. Aku ingin ini cepat selesai. Namun, Sheila tertawa renyah. Tawa yang dulu sering kudengar saat kami bercanda di kantin kampus. Tapi kini tawa itu terdengar seperti suara besi yang bergesekan. "Konfirmasi nanti dulu. Aku harus cek isinya. Bagaimana kalau makanannya basi? Atau bagaimana kalau kamu meludah di dalamnya karena iri melihat aku menikah dengan Johnny?" Suara itu cukup keras untuk didengar oleh tamu-tamu di meja sekitar. Beberapa dari mereka tertawa kecil. Aku merasakan mukaku panas. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang luar biasa. "Saya tidak akan melakukan hal serendah itu, Sheila. Saya bekerja dengan halal," tegasku. Mencoba mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. "Halal? Oh, tentu saja. Tapi kualitas tetap harus dijaga kan?" Sheila mengambil salah satu dessert box dari dalam tas. Dia membukanya dengan kasar, lalu memperhatikannya dengan raut wajah jijik. "Ini apa? Kenapa tampilannya tidak rapi? Apa kamu membawanya sambil balapan di jalanan?" Tiba-tiba, dia sengaja menjatuhkan box tersebut ke atas lantai. Isi dessert yang lembut itu berantakan di atas marmer putih yang bersih. "Aduh, lihat kan? Kamu ceroboh sekali. Kamu mau merusak pestaku ya?" teriaknya dramatis. Beberapa pelayan hotel segera berlari mendekat dengan alat pembersih. Namun Sheila memberi isyarat tangan agar mereka berhenti. Dia kembali menatapku dengan senyum miring. "Jangan dibersihkan dulu. Biar kurir ini yang tanggung jawab."
Dia yang menjatuhkannya. Dia yang harus membereskannya. Bukankah itu aturan di pekerjaanmu, Karina? Customer adalah raja. Aku mengepalkan tangan di balik saku jaketku. Aku ingat betul bagaimana aku membawa makanan ini dengan sangat hati-hati, melewati setiap lubang di jalanan, agar isinya tidak hancur. Dia sengaja menjatuhkannya. Dia ingin aku berlutut di depannya, di depan Johnny, dan di depan semua orang yang dulu memujiku sebagai bunga kampus. Di tengah kerumunan itu, aku melihat beberapa teman lama kami, anggota geng yang dulu selalu bersama kami. Mereka tidak ada yang membantuku. Mereka justru mengeluarkan ponsel, mulai merekam kejadian ini dengan tawa yang mengejek. Mereka sibuk mengabadikan momen jatuhnya sang putri untuk dijadikan konten media sosial. Ayo, Karina, tunggu apa lagi? Bersihkan, atau aku akan memberikan rating bintang 1 dan melaporkanmu ke perusahaan supaya kamu dipecat hari ini juga, ancam Sheila. Aku menoleh ke arah Johnny, berharap ada sedikit sisa kemanusiaan di hatinya. Johnny, kamu tahu aku tidak mungkin seceroboh itu. Ucapku lirih, hampir seperti bisikan. Johnny akhirnya berjalan mendekat. Dia meletakkan tangannya di pinggang Sheila, seolah menunjukkan posisinya yang kini telah sepenuhnya milik wanita itu. Dia menatapku datar, lalu berkata dengan suara berat yang dulu selalu menenangkanku, tapi sekarang terasa sangat asing. Karina, sebaiknya kamu ikuti saja apa kata istriku. Jangan membuat keributan di sini. Ini hari bahagia kami. Kalau kamu memang butuh uang, bersihkan saja. Nanti aku beri tip yang banyak. Jauh lebih banyak dari gaji harianmu sebagai tukang antar. Kalimat itu benar-benar menghancurkan sisa harapanku. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku dari dunia yang kejam, kini justru menjadi bagian dari dunia yang menginjak. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh juga, menetes di pipiku yang kotor karena debu jalanan. Aku merasa sangat kecil, sangat hina, dan sangat sendirian di tengah kemegahan ini. Namun, di tengah rasa sakit itu, aku teringat wajah ibuku di rumah sakit. Aku teringat tagihan pengobatan yang harus kubayar besok pagi. Kalau aku dipecat sekarang, bagaimana dengan ibu? Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, aku mulai membungkukkan badanku. Aku berjongkok di depan kaki Sheila dan Johnny, bersiap untuk memunguti sisa makanan yang berserakan di lantai dengan tangan telanjangku sendiri. Sementara suara tawa dan jepretan kamera ponsel di sekelilingku semakin menjadi-jadi. Aku tidak tahu bahwa di balik penghinaan ini, sebuah rahasia besar tentang siapa aku sebenarnya mulai berputar di luar sana. Menunggu waktu yang tepat untuk meledak, lantai marmer itu terasa begitu dingin di bawah telapak tanganku. Sedingin tatapan orang-orang yang mengelilingiku. Aku memunguti sisa-sisa krim dan kue yang hancur itu dengan jemari yang gemetar. Setiap gerakan tanganku seolah diiringi oleh suara jepretan kamera ponsel dari para tamu yang menonton. Aku bisa merasakan tatapan tajam Sheila dari atas. Dia berdiri dengan angkuh seolah-olah aku adalah alas kaki yang sedang ia injak. Inilah puncak dari rencananya. Melihat Karina, putri seorang pengusaha yang dulu sangat ia iringi, kini berlutut di bawah kakinya dalam balutan jaket pengantar makanan yang kumal. Pelan-pelan dong, Karina, jangan sampai ada yang tersisa. Lantai ini mahal, jauh lebih mahal daripada motor tuamu itu. Celetuk Sheila sambil menyesap sampahnya dari gelas kristalnya. Suara tawa kecil pecah di antara kerumunan. Aku tetap menunduk, tidak ingin memperlihatkan air mata yang terus mengalir membasahi masker yang kupakai. Aku hanya ingin ini berakhir. Aku ingin segera keluar dari ruangan yang penuh dengan kepalsuan ini. Tiba-tiba, sebuah sepatu hak tinggi berwarna perak yang mengkilap bergerak mendekat, nyaris menyentuh jemariku yang sedang membersihkan lantai. Sheila sengaja menggeser kakinya. Oh, maaf, hampir saja aku menginjak tanganmu. Habisnya, kamu kecil sekali sih di bawah sana.
hampir tidak kelihatan, ucapnya dengan nada mengejek yang sangat kentara. Johnny, yang berdiri di sampingnya, hanya menghela napas panjang. Sudahlah, Sheila, jangan terlalu lama mengurusi dia. Kita punya tamu-tamu penting yang harus disapa. Biarkan saja dia menyelesaikan tugasnya, ujar Johnny. Namun, perkataannya sama sekali bukan untuk membelaku, melainkan karena dia merasa kehadiranku merusak estetika pesta pernikahannya yang sempurna. Bagi Johnny, aku bukan lagi manusia. Aku hanyalah sebuah gangguan visual yang harus segera disingkirkan. Aku berdiri dengan sesa-sesa tenaga yang kupunya. Setelah lantai itu bersih, aku membawa sampah-sampah itu ke dalam tas kecilku. Sudah selesai, Mbak. Saya permisi, ucapku dengan suara yang serak dan hampir hilang. Aku berbalik, ingin segera pergi dari sana. Namun, saat aku baru melangkah 2 kali, suara Sheila kembali menghentikan langkahku. Tunggu dulu, aku belum selesai denganmu. Kamu sudah merusak 1 box dessert? Itu artinya kamu berutang padaku. Dan lihat ini. Sheila menunjuk ke arah ujung gaun pengantinnya yang putih bersih. Ada setitik kecil noda coklat di sana. Mungkin akibat percikan saat dia menjatuhkan box tadi dengan sengaja. Kamu mengotori gaunku? Kamu tahu berapa harga gaun rancangan desainer ternama ini? Kamu tidak akan bisa membayarnya, meskipun kamu kerja antar makanan sampai 10 kali kehidupan. Aku menoleh dengan tatapan tidak percaya. Tapi, Mbak, tadi Mbak sendiri yang menjatuhkannya. Saya tidak menyentuh gaun Mbak sama sekali. Oh, jadi sekarang kamu berani menjawab? Kamu menuduhku. Ella berteriak, menarik perhatian lebih banyak orang lagi. Kalian lihat sendiri kan? Sudah salah. Tidak mau bertanggung jawab. Malah memfitnah pengantin. Benar-benar tidak punya tata krama. Para tamu mulai berbisik lebih keras. Aku merasa seperti sedang diadili di sebuah arena gladiator. Teman-teman lama kami dulu, yang pernah makan di rumahku dan dibantu oleh ayahku, sekarang justru saling berbisik sambil menanjuk-nanjuk ke arahku. Karina, minta maaf sekarang juga dan ganti rugi? Johnny ikut campur dengan nada memerintah. Jangan buat malu namamu sendiri lebih jauh lagi. Kamu sudah cukup menyedihkan hari ini. Malu? Namaku sudah hancur sejak kalian mengkhianatiku, teriakku dalam hati. Namun yang keluar dari mulutku hanyalah kebisuan. Aku tahu, melawan mereka di sini hanya akan membuatku semakin terpojok. Aku meraba saku jaketku, mencari ponselku untuk mengonfirmasi pesanan agar aku bisa segera pergi. Namun saat aku mengeluarkan ponsel, Sheila dengan cepat menepis tanganku hingga ponsel itu terjatuh dan layarnya retak 1000. Jangan main HP di depanku. Aku sedang bicara, bentak Sheila. Aku terpaku melihat ponselku yang hancur. Ponsel itu adalah satu-satunya alat kerjaku. Tanpa itu, aku tidak bisa menerima pesanan. Aku tidak bisa bekerja, dan aku tidak bisa berkomunikasi dengan dokter yang merawat ibuku. Dadaku terasa sesak. Rasa marah yang selama ini kupendam mulai mendidih. Namun aku masih berusaha menahannya. Aku memungut ponselku yang sudah mati total itu dengan tangan yang gemetar. Kenapa? Kamu mau menangis? Menangislah. Itu memang keahlianmu sejak dulu kan? Berlagak jadi korban agar orang kasihan padamu. Cibir Sheila. Dia kemudian merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu melemparnya ke arah wajahku. Uang itu berhamburan di lantai, persis di depan kakiku. Ini, ambil uang ini untuk ganti ponsel bututmu itu, dan anggap saja sisanya sebagai sedekah karena kamu sudah menghibur tamu tugaku hari ini. Hening, semua orang menunggu reaksiku. Uang-uang merah itu berserakan di dekat sepatu ketsku yang kusam. Aku menatap uang itu, lalu menatap Sheila yang sedang tersenyum puas, dan terakhir menatap Johnny yang hanya memalingkan wajah. Di tengah kehinaan yang luar biasa ini, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kemarin,
Pengacara almarhum ayahku, Pak Broto, menghubungiku melalui pesan singkat. Dia mengatakan ada dokumen penting yang harus kutandatangani hari ini terkait aset ayahku yang selama ini dibekukan karena sengketa pajak. Pak Broto bilang, jika semua lancar, hari ini adalah hari di mana semuanya kembali padaku. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya karena aku sudah terlalu sering kecewa. Namun, melihat uang yang dilemparkan Sheila ke wajahku, sesuatu di dalam diriku seolah patah. Kesedihan itu perlahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang mematikan. Aku tidak mengambil uang itu. Aku justru berdiri tegak, membusungkan dada, dan menatap Sheila tepat di matanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak lagi merasa takut atau malu. Simpan saja uangmu, Sheila. Kamu mungkin membutuhkannya lebih dariku setelah pesta ini berakhir, kataku dengan suara yang tenang namun tajam. Sheila mengernyitkan dahi, tertawa sinis. Apa maksudmu? Kamu gila ya? Karena terlalu miskin? Kita lihat saja siapa yang akan gila nanti. Jawabku singkat. Aku membalikkan badan dan berjalan keluar melalui jalur tengah ballroom, bukan lewat pintu belakang. Aku berjalan di atas karpet merah itu dengan langkah yang pasti, mengabaikan semua pasang mata yang menatapku dengan bingung. Aku tidak tahu bahwa di luar gedung, sebuah mobil hitam mewah baru saja berhenti, dan seseorang sedang mencariku dengan membawa kabar yang akan menjungkir balikan dunia. Sheila dan Johnny selamanya. Langkah kakiku terasa lebih ringan, meskipun hatiku masih terasa seperti dihantam palu godam. Aku berjalan membelah kerumunan tamu yang masih terpaku melihat keberanianku barusan. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin melihat wajah Johnny yang pengecut atau senyum kemenangan Sheila yang memuakan. Di kepalaku hanya ada satu tujuan. Keluar dari gedung ini, menghirup udara yang tidak terkontaminasi oleh kesombongan mereka. Namun, di balik ketenanganku, batin ini menjerit. Bagaimana bisa orang-orang yang dulu kusayangi berubah menjadi monster yang begitu tega menginjak harga diriku? Setiap langkah yang kuambil di atas karpet merah itu terasa seperti berjalan di atas duri. Bayangan masa lalu terus berkelebat. Aku ingat saat Sheila menangis karena tidak punya biaya kuliah, dan ayahku dengan ringan tangan melunasinya. Aku ingat saat Johnny berjanji di depan makam ayahku bahwa dia akan menjagaku apapun yang terjadi. Semua itu palsu. Semua itu hanya topeng yang mereka gunakan sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang, mereka berada di puncak dunia mereka. Sementara aku hanyalah butiran debu di bawah sepatu mereka. Begitu aku sampai di luar lobi utama, udara dingin sore hari menyapu wajahku yang sembab. Satpam yang tadi menghardikku tampak bingung melihatku keluar dari pintu utama, tapi aku tidak peduli. Aku terus berjalan menuju area parkir motor yang terletak agak jauh di samping gedung. Saat aku sedang merogoh kunci motor di saku jaketku, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti tepat di depanku. Debu dari ban mobil itu mengenai sepatuku, tapi aku terlalu lelah untuk merasa marah lagi. Pintu belakang mobil itu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi dan kacamata berbingkai emas turun dari sana. Aku mengenalnya. Dia adalah Pak Broto, pengacara kepercayaan almarhum ayahku yang selama ini berjuang mengurusi sisa aset keluarga kami yang disita negara. Wajahnya yang biasanya kaku kini tampak cerah. Bahkan ada binar kegembiraan yang jarang kulihat. "Non Karina, akhirnya saya menemukan Anda," serunya dengan suara yang sedikit terengah-engah. Beliau menghampiriku tanpa memedulikan penampilanku yang berantakan dengan jaket driver yang kotor. "Pak Broto, kenapa Bapak ada di sini? Dan bagaimana Bapak tahu saya ada di gedung ini?" Tanyaku, bingung. Aku menyembunyikan ponselku yang retak di balik punggung, merasa malu jika beliau melihat kondisiku yang sekarang. Pak Broto memegang kedua pundakku dengan mantap. "Saya melacak posisi terakhir ponsel Anda
melalui sistem GPS kantor. Karena Anda tidak menjawab telepon saya sejak tadi pagi. Non, ini berita yang kita tunggu selama 3 tahun ini. Putusan pengadilan tingkat akhir sudah keluar sejam yang lalu. Semua tuduhan terhadap almarhum ayah Anda dinyatakan tidak terbukti. Aset konsorsium keluarga Wijaya telah dipulihkan sepenuhnya. Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Maksud Bapak, semuanya, termasuk hotel ini? Pak Broto mengangguk mantap. Ya, Non, termasuk hotel mahkota ini. Sebenarnya, kepemilikan hotel ini sudah kembali ke tangan keluarga Wijaya sejak 2 jam yang lalu saat dokumen administrasi ditandatangani di kantor pusat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan milik keluarga Joni yang sedang menyewa ballroom ini untuk acara pernikahan. Mereka sedang dalam proses pengajuan pinjaman besar kepada konsorsium Anda untuk menutupi kebangkrutan mereka. Mereka tidak tahu bahwa pemilik baru dari sumber dana mereka adalah Anda, Karina Wijaya. Tubuhku lemas. Aku harus berpegangan pada tiang lampu parkir agar tidak jatuh. Selama 3 tahun, aku hidup dalam kemiskinan, dicaci, dihina, dan dianggap sampah. Ternyata, di hari yang paling menyakitkan ini, Tuhan mengembalikan semuanya dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Rasa sesak di dadaku perlahan berganti menjadi sebuah kekuatan yang dingin dan tajam. Non Karina, mobil sudah siap. Kita bisa pergi dari sini sekarang untuk mengurus kepindahan ibu ke rumah sakit terbaik di Singapura malam ini juga, ujar Pak Broto sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku menatap motor tuaku, lalu menatap gedung hotel yang menjulang tinggi di belakangku. Di dalam sana, pesta masih berlangsung. Joni dan Sheila mungkin sedang tertawa, memamerkan kekayaan yang sebenarnya berdiri di atas pasir yang mulai amblas. Mereka tidak tahu bahwa gedung tempat mereka berdiri, makanan yang mereka santap, dan masa depan perusahaan yang mereka banggakan, kini ada di dalam genggamanku. Tidak, Pak Broto, jangan sekarang, kataku dengan suara yang rendah, namun penuh otoritas. Aku melepaskan helmku dan merapikan rambutku yang berantakan. Tapi Non, Anda harus beristirahat. Anda tampak sangat lelah, ucap Pak Broto cemas. Saya memang lelah, Pak. Tapi ada satu hal yang harus saya selesaikan. Saya tidak akan membiarkan mereka terus tertawa di atas penderitaan saya. Pak Broto, apakah di dalam mobil ada pakaian yang lebih layak untuk saya? Saya tahu Bapak selalu menyiapkan perlengkapan darurat untuk klien Bapak. Pak Broto tersenyum tipis, seolah sudah menduga permintaanku. Asisten saya sudah menyiapkan gaun pesanan khusus yang seharusnya Anda kenakan untuk jamuan malam nanti. Non, ada di kursi belakang. Silakan Anda berganti di dalam mobil. Saya akan menunggu di luar. Aku masuk ke dalam mobil mewah yang kedap suara itu. Di sana terletak sebuah kotak besar berisi gaun berwarna hitam elegan dengan payet. Sederhana, namun memancarkan kemewahan yang tak terbantahkan. Ada juga sepatu hak tinggi yang pas dengan ukuranku. Saat aku mengganti jaket driverku yang bau asap dengan kain sutra yang lembut, aku merasakan transformasi dalam diriku. Bukan hanya pakaianku yang berubah, tapi jiwaku. Aku melihat bayanganku di cermin mobil. Mataku yang sembab kini tampak tajam dan dingin. Aku bukan lagi Karina sang pengantar makanan yang bisa diinjak-injak. Aku adalah Karina Wijaya, pemilik tunggal dari tempat ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku yang kini lebih teratur. Pak Broto, panggilku setelah keluar dari mobil dengan penampilan yang sepenuhnya berbeda. Kini aku berdiri dengan anggun. Gaun itu membalut tubuhku dengan sempurna, membuat siapapun yang melihat pasti akan membungkuk hormat. Ya, Non, hubungi manajer operasional hotel ini. Katakan padanya, pemilik baru hotel mahkota ingin melakukan inspeksi mendadak di tengah acara pernikahan di ballroom utama. Dan pastikan semua akses keluar ditutup sementara. Saya ingin semua tamu
menjadi saksi dari sebuah kebenaran. Pak Broto mengangguk patuh dan segera melakukan panggilan telepon. Aku berjalan kembali menuju pintu utama hotel. Kali ini, satpam yang tadi menghardikku langsung membungkuk dalam-dalam tanpa berani menatap mataku. Dia tidak menyadari bahwa wanita anggun di depannya ini adalah kurir kotor yang dia usir beberapa menit yang lalu. Aku melangkah masuk ke lobi dengan penuh keanggunan. Setiap denting sepatuku di atas marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi keangkuhan Sheila dan Johnny. Namun, saat aku hampir sampai di depan pintu ballroom, langkahku terhenti sejenak. Aku melihat ke arah cermin besar di lorong. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang mengandung luka, namun juga pembalasan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Tapi satu hal yang pasti, pesta ini belum benar-benar dimulai sampai aku masuk kembali. Dan kali ini, akulah yang akan memegang mikrofon itu. Aku berjalan mendekati pintu besar yang tertutup rapat, di mana di baliknya, Sheila mungkin sedang merayakan kemenangannya. Aku memberi isyarat kepada dua petugas keamanan di depan pintu untuk membukanya. Saat pintu itu perlahan terbuka, cahaya dari dalam ballroom menyinari wajahku, dan aku siap untuk memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pintu kayu jati yang besar itu perlahan terbuka, menciptakan celah cahaya yang semakin lebar seiring dengan langkahku yang kian mantap. Suara riuh rendah dari dalam ballroom perlahan meredup saat aku melangkah masuk. Kehadiranku kali ini tidak lagi disertai dengan bunyi decit sepatu kets yang basah, melainkan ketukan tegas dari sepatu hak tinggi yang menggema di seluruh ruangan. Aku bisa merasakan tatapan ratusan orang kembali tertuju padaku. Namun kali ini, bukan dengan pandangan menghina, melainkan dengan kerutan dahi penuh tanya. Siapakah wanita yang berjalan dengan aura begitu kuat ini? Aku berjalan di sepanjang karpet merah yang sama. Di sisi kiri dan kananku, para tamu yang tadi mencibir, kini tampak saling berbisik, mencoba mengenali wajah di balik riasan tipis namun elegan yang kukenakan. Beberapa teman lama yang tadi sibuk merekam penghinaanku dengan ponsel mereka, kini menurunkan tangan mereka perlahan. Tampak bingung dan terpesona secara bersamaan. Aku terus menatap lurus ke depan, ke arah pelaminan tempat Johnny dan Sheila berdiri. Sheila sedang tertawa lepas sambil memegang gelas. Sampainya ketika dia menyadari ada seseorang yang mendekat ke arah meja VIP. Tawa itu perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kaget yang luar biasa. Gelas di tangannya bergetar. Kakarina, Kakarina, bisiknya. Namun suaranya tertelan oleh keheningan yang mulai menyelimuti ruangan. Dia tidak percaya bahwa wanita bergaun sutra hitam di depannya ini adalah kurir makanan yang baru saja dia permalukan hingga berlutut di lantai. Johnny di sampingnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Dia melepaskan genggaman tangannya dari pinggang Sheila tanpa sadar. "Karina, itu kamu?" tanyanya dengan suara serak. Aku tidak menjawab. Aku berhenti tepat di depan meja utama, di mana Pak Broto dan manajer operasional hotel sudah menunggu di belakangku dengan wajah formal yang sangat kaku. Ada apa ini? Siapa yang mengizinkan orang ini masuk lagi? Dan kenapa dia memakai baju seperti itu? Teriak Sheila, mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasinya. Suaranya terdengar melengking, penuh dengan ketakutan yang berusaha ia tutupi dengan kemarahan. "Satpam, security, usir wanita ini. Dia hanya kurir yang mencoba menyamar jadi tamu." Manajer hotel, Pak Setiawan, maju satu langkah ke depan. Dia membungkuk hormat padaku terlebih dahulu sebelum menatap Sheila dengan dingin. "Mohon maaf, Ibu Sheila, saya rasa ada kesalahpahaman yang sangat besar di sini. Wanita yang Anda maksud bukan hanya tamu, tetapi beliau adalah pimpinan tertinggi kami sekarang." Seluruh ruangan seolah meledak dalam gumaman kaget. Sheila tertawa paksa, suaranya terdengar sumbang. "Pimpinan, jangan bercanda."
Dia itu miskin. Ayahnya koruptor yang bangkrut. Dia cuma pengantar makanan yang berbau asap. Pak Broto maju ke depan, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam. Hati-hati dengan ucapan Anda, Nona Sheila. Saya, sebagai kuasa hukum keluarga Wijaya, menyatakan bahwa per hari ini, seluruh aset konsorsium Wijaya, termasuk hotel mahkota ini, telah kembali sepenuhnya ke tangan pewaris sah, yaitu Nona Karina Wijaya. Dan mengenai tuduhan terhadap mendiang Bapak Wijaya, pengadilan telah membersihkan namanya secara total. Segala bentuk fitnah yang Anda ucapkan bisa berujung pada tuntutan hukum yang sangat berat. Mendengar kata Wijaya, beberapa tamu undangan yang merupakan kolega bisnis selama ayahku mulai berdiri dari kursinya. Mereka tampak terkejut sekaligus malu karena sempat ikut merendahkanku tadi. Sementara itu, Johnny tampak sioliala dunianya baru saja runtuh. Dia tahu betul apa artinya ini. Perusahaannya yang sedang diambang kehancuran baru saja mengajukan dana talangan kepada konsorsium yang sekarang dipimpin oleh wanita yang baru saja dia biarkan dihina di depan umum. Pergolakan batin dalam diriku memuncak. Aku menatap mereka berdua dari bawah panggung pelaminan. Rasa sakit saat aku berlutut membersihkan lantai tadi masih sangat membekas. Namun rasa itu kini berubah menjadi kekuatan yang menuntut keadilan. Aku melihat wong-wong merah yang tadi dilemparkan Sheila masih berserakan di bawah. Belum sempat dibersihkan sepenuhnya oleh pelayan. Sheila, kataku dengan suara yang tenang, sangat kontras dengan teriakan histerisnya tadi. Tadi kamu bilang, aku harus mengganti rugi untuk gaunmu yang mahal itu, bukan? Sheila tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dan Johnny, aku beralih menatap pria yang dulu kupuja itu. Kamu bilang, kamu akan memberiku tip yang banyak kalau aku mau membersihkan lantai ini? Kamu bilang, aku menyedihkan? Johnny mencoba melangkah mendekat. Wajahnya dipenuhi raut penyesalan yang terlambat. Karina, dengarkan aku. Aku tidak tahu kalau maksudku, aku hanya ingin melindungi pestaku. Aku melindungi pestamu dengan menginjak harga diri orang lain. Potongku tajam. Kamu tidak pernah berubah. Johnny, kamu selalu memilih jalan yang menurutmu paling menguntungkan bagimu. Tanpa peduli siapa yang kamu hancurkan. Aku menoleh ke arah Pak Setiawan. Pak Manajer, berapa total biaya penyewaan ballroom dan catering untuk acara pernikahan ini? Sekitar 800 juta rupiah, Nona. Dan pembayarannya baru dilakukan uang muka sebesar 30%. Sisanya dijadwalkan akan dilunasi melalui fasilitas kredit dari perusahaan konsorsium Anda besok pagi. Jawab Pak Setiawan dengan lancar. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Johnny hampir jatuh terduduk. Batalkan fasilitas kreditnya. Dan karena mereka telah melakukan penghinaan terhadap pemilik properti di dalam area properti itu sendiri, saya ingin acara ini segera dihentikan. Sekarang juga. Karina, kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Sheila. Ini hari pernikahanku. Kamu tidak punya hak untuk menghancurkannya. Aku punya hak atas segalanya di gedung ini, Sheila. Termasuk hak untuk tidak mengizinkan orang-orang jahat sepertimu berpesta di atas tanah milik keluargaku. Jawabku tegas. Para tamu mulai panik. Beberapa mulai meninggalkan ruangan. Tidak ingin terlibat dalam skandal besar ini. Lampu-lampu kristal yang tadinya bersinar hangat, kini terasa begitu dingin. Musik orkestra telah berhenti total sejak tadi. Ruangan mewah itu kini hanya diisi oleh keheningan yang menyesakkan. Hanya menyisakan aku, Johnny, dan Sheila di tengah panggung kehancuran mereka sendiri. Aku merasa sebuah beban besar terangkat dari bahuku. Namun ini baru permulaan. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hotel ini yang akan terungkap. Sebuah rahasia yang disimpan Sheila ropet-ropet tentang mengapa ayahku bisa bangkrut 3 tahun lalu. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya benar-benar terungkap.
Suasana di dalam ballroom kini benar-benar kacau. Keheningan yang tadinya mencekam berganti menjadi kegaduhan kecil saat para tamu mulai berbisik-bisik sambil bergerak mundur. Aku berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa hambar. Di depanku, Sheila tampak seperti singa betina yang terpojok, wajahnya merah padam. Riasannya sedikit luntur karena keringat dingin, dan napasnya memburu. Sementara Johnny, dia hanya bisa mematung, menatap kosong ke arah deretan kursi tamu yang kini mulai ditinggalkan oleh kalaga-kalaga bisnisnya yang berharga. "Karina, kamu keterlaluan!" Sheila berteriak. Suaranya pecah di tengah ruangan yang luas itu. "Hanya karena kamu tiba-tiba punya uang? Kamu pikir bisa mengusir kami begitu saja? Ini acara sakral. Kamu tidak punya hati." Aku menatapnya dengan pandangan dingin. "Hati? Kamu bicara soal hati setelah apa yang kamu lakukan padaku 10 menit yang lalu? Setelah apa yang kamu lakukan pada keluargaku 3 tahun yang lalu?" Sheila tertegun sejenak. Ada kilatan ketakutan di matanya saat aku menyebut soal 3 tahun lalu. "Apa maksudmu? Ayahmu bangkrut karena kesalahannya sendiri. Jangan bawa-bawa aku ke dalam kegagalan keluargamu." Aku melangkah mendekati meja operator audiovisual yang berada di sudut ruangan. Pak Broto memberikan isyarat kepada teknisi di sana. 3 tahun lalu, ayahku dituduh melakukan penggelapan dana proyek pemerintah. Bukti-bukti yang muncul di pengadilan sangat mendetail seolah-olah ada orang dalam yang sengaja menyusunnya. Dan orang itu haruslah seseorang yang punya akses ke ruang kerja pribadi ayahku. Seseorang yang sudah dianggap anak sendiri oleh ayahku. Aku menatap Sheila tajam. "Kamu ingat, Sheila, saat itu kamu sering menginap di rumahku. Kamu bilang kamu ingin belajar bisnis dari ayahku. Tapi ternyata kamu bukan belajar bisnis. Kamu belajar bagaimana cara mencuri file rahasia dan menanamkan bukti palsu di komputer ayahku. Itu fitnah. Kamu tidak punya bukti." Teria Sheila histeris. Para tamu yang masih tersisa di ruangan itu kini berhenti melangkah. Mereka tertarik dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengusiran. "Benarkah aku tidak punya bukti?" tanyaku tenang. Aku menoleh ke arah Pak Broto. "Pak, silakan putar rekaman yang kita dapatkan dari brankas lama di kantor cabang." Layar besar yang ada di belakang pelaminan, yang tadinya menampilkan foto-foto romantis Johnny dan Sheila, tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, sebuah video hitam putih muncul. Itu adalah rekaman CCTV tersembunyi dari ruang kerja ayahku yang belum pernah dibuka oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, karena filenya sempat dikorupsi oleh virus, namun tim IT perusahaan konsorsiumku berhasil memulihkannya bulan lalu. Di layar itu, terlihat jelas seorang wanita muda sedang membongkar laci meja ayahku di tengah malam. Dia memegang sebuah flash disk, menyalin data, lalu menaruh beberapa dokumen ke dalam tumpukan berkas ayahku. Wanita itu menoleh sejenak ke arah kamera sebelum keluar. Itu adalah wajah Sheila 3 tahun yang lalu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Suara desahan kaget terdengar dari seluruh penjuru ballroom. Johnny menoleh ke arah istrinya dengan tatapan tidak percaya. "Sheila, jadi itu benar? Kamu yang menjebak Om Wijaya? Kamu bilang padaku waktu itu kalau kamu melihat sendiri Om Wijaya menandatangani surat-surat ilegal itu." "Johnny, tidak, itu video palsu." Karina mengeditnya. "Dia ingin menghancurkan kita." Sheila mencoba meraih lengan Johnny, tapi Johnny menepisnya dengan kasar. Layar kembali berganti. Kali ini menampilkan dokumen kontrak kerjasama antara perusahaan ayah Sheila dengan sebuah perusahaan cangkang. Nama pemilik perusahaan cangkang itu adalah Johnny. Ternyata pengkhianatan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja. Sheila mencuri datanya. "Dan Johnny, kamulah yang menampung aset-aset ayahku yang hilang melalui perusahaan fiktifmu itu. Kalian berdua bekerja sama
menghancurkan ayahku agar kalian bisa membangun kerajaan bisnis kalian sendiri dengan modal jarahan. Johnny jatuh terduduk di kursi pelaminan yang megah itu. Wajahnya yang tadi pucat kini menjadi abu-abu. Dia tidak menyangka bahwa kejahatan yang dia pikir sudah terkubur rapi bersama kebangkrutan ayahku. Kini terbongkar di depan seluruh relasi bisnisnya. Jadi, pernikahan ini bukan hanya soal cinta kan? Tanyaku pada mereka berdua. Pernikahan ini adalah penggabungan dua perampok yang takut rahasia mereka terbongkar jika salah satu dari kalian berpaling. Para tamu yang tersisa kini menatap Johnny dan Sheila dengan pandangan penuh penghinaan. Jauh lebih rendah daripada cara mereka menatapku saat aku memakai jaket driver tadi. Kini, identitas asli mereka telah terkuak. Mereka bukan pasangan bangsawan kota yang sukses. Mereka hanyalah sepasang pencuri yang mengenakan pakaian pengantin mewah. Sheila mulai menangis. Tapi kali ini bukan tangis pura-pura. Itu adalah tangis ketakutan. Karina, maafkan aku. Aku hanya ingin hidup enak. Aku bosan jadi orang miskin. Kamu ingin hidup enak dengan cara membunuh harapan orang lain? Balasku dingin. Ayahku meninggal dalam keadaan tertekan karena fitnah kalian. Ibuku harus cuci darah setiap minggu karena kesehatannya ambruk, memikirkan nama baik keluarga kita. Dan kamu bicara soal ingin hidup enak? Aku berbalik ke arah Pak Setiawan, manajer hotel. Hubungi pihak kepolisian sekarang. Berikan rekaman ini dan dokumen yang ada pada Pak Broto. Saya tidak hanya ingin acara ini berhenti. Saya ingin keadilan ditegakkan di gedung ini juga. Saat Pak Setiawan melangkah pergi untuk menelepon, suasana ballroom menjadi sunyi kembali. Lampu sorot yang tadi mengikuti jerik-gerik pengantin kini mati satu persatu, menyisakan cahaya remang yang membuat suasana semakin mencekam. Sheila terduduk lemas di lantai. Gaun putihnya yang mahal kini benar-benar kotor karena dia bersimpuh di tempat yang tadi. Dia suruh aku untuk membersihkannya. Ini belum berakhir. Johnny, Sheila, bisikku saat aku berjalan melewati mereka menuju pintu keluar. Kalian baru saja merasakan 1 jam menjadi orang yang dipermalukan. Tapi mulai besok, kalian akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi. Sama seperti yang aku rasakan selama 3 tahun ini. Aku melangkah keluar dari ballroom dengan kepala tegak, namun di dalam hati, aku masih merasakan kepedihan yang mendalam. Kebenaran memang sudah terungkap, tapi itu tidak bisa mengembalikan ayahku. Namun, setidaknya sekarang aku tahu bahwa roda kehidupan memang berputar. Dan terkadang, roda itu berputar sangat cepat. Bagi mereka yang lupa diri, malam semakin larut. Namun udara di luar hotel mahkota terasa jauh lebih menyegarkan daripada oksigen di dalam ballroom yang sesak oleh kemunafikan tadi. Aku melangkah menuju mobil hitam milik Pak Broto, meninggalkan kegaduhan suara sirina polisi yang mulai terdengar mendekat di kejauhan. Namun, aku belum ingin pulang. Ada satu tempat lagi yang harus aku datangi. Sebuah tempat yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu setiap tetes air mataku dan setiap doa yang kupanjatkan di tengah keputusasaan. Pak Broto, tolong antar saya ke rumah sakit Medika Utama. Ucapku pelan sambil menyandarkan kepala di jok mobil yang empuk. Baik, Non Karina. Saya sudah menginstruksikan asisten saya untuk menyiapkan perpindahan ibu ke VVIP malam ini juga. Segala urusan administrasi yang sebelumnya terhambat karena biaya sudah saya selesaikan dalam perjalanan tadi, jawab Pak Broto dengan nada suara yang menenangkan. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan kota yang mulai lengang. Kontras sekali rasanya. Baru beberapa jam yang lalu, aku memacu motor tuaku dengan napas terengah-engah, mengejar waktu demi bonus pengantaran makanan. Kini, aku duduk di kabin yang sunyi, mengenakan gaun mahal. Sementara motorku Samku masih tertinggal di parkiran hotel sebagai pengingat dari mana aku berasal. Sesampainya di rumah sakit, aku tidak langsung menuju ruang perawatan ibu.
Aku meminta Pak Broto menunggu di lobi, sementara aku berjalan menuju lorong bangsal kelas 3, tempat ibu dirawat selama ini. Lokasi ini sangat kontras dengan kemegahan hotel tadi. Di sini, aromanya adalah campuran obat-obatan, pembersih lantai yang tajam, dan aroma kesedihan yang pekat. Dinding-dindingnya kusam, dan suara erangan pasien dari balik tirai tipis adalah musik pengiring sehari-hari. Aku berjalan menyusuri lorong yang remang-remang itu. Aku masih mengenakan gaun hitamku, namun aku menutupinya dengan jaket driver yang tadi sempat kubawa. Aku tidak ingin mencolok di sini. Setidaknya belum saatnya. Aku sampai di depan ranjang nomor 4. Ibu sedang tertidur pulas dengan selang oksigen di hidungnya. Wajahnya yang pucat tampak begitu tenang. "Karina, kamu sudah balik, Nak?" Sebuah suara parau mengejutkanku. Itu adalah Bu Ratna, ibu dari pasien di ranjang sebelah yang sudah menjadi teman baikku selama setahun terakhir. Aku tersenyum tipis. "Sudah, Bu. Maaf kalau saya membangunkan." Bu Ratna menatapku heran. Matanya tertuju pada sepatu hak tinggiku yang mengintip di balik celana kain yang tidak sempat kuganti. "Kamu habis dari mana, Nak? Tumben dandan cantik sekali. Apa? Ada acara khusus?" Aku duduk di kursi plastik kecil di samping ranjang ibu. "Hanya menyelesaikan sedikit urusan pekerjaan, Bu. Urusan yang tertunda sangat lama." Tiba-tiba, langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah pintu bangsal. Seorang pria paruh baya dengan jas putih dan papan jalan di tangannya masuk dengan wajah tegang. Itu adalah Dokter Gunawan, kepala bagian keuangan rumah sakit, yang selama ini sering sekali memanggilku ke ruangannya, hanya untuk menagih tunggakan biaya pengobatan ibu yang sudah mencapai ratusan juta. "Ah, ini dia, Karina," seru Dokter Gunawan dengan suara yang cukup keras hingga membuat beberapa pasien lain terbangun. Dia menghampiriku dengan wajah yang aneh campuran antara marah dan bingung. "Saya baru saja mendapatkan laporan dari bagian administrasi. Ada seseorang yang mendepositokan uang dalam jumlah yang sangat besar atas nama ibumu. Bukan cuma untuk melunasi utang, tapi untuk biaya perawatan sampai 1 tahun ke depan." "Kamu dapat uang dari mana, Karina? Jangan bilang kamu melakukan hal-hal yang tidak benar." Aku berdiri dengan tenang. Aku perlahan melepas jaket driverku, membiarkan gaun hitam elegan itu terlihat sepenuhnya di bawah lampu neon bangsal yang berkedip-kedip. Bu Ratna menutup mulutnya karena kaget, dan Dokter Gunawan terdiam 1000 bahasa melihat transformasiku. "Uang itu adalah hak saya, Dok. Uang hasil jeripayah ayah saya yang selama ini kalian ragukan," jawabku dengan suara yang lantang namun tetap sopan. "Dan saya kesini bukan untuk berdebat soal asal uang itu. Saya kesini untuk menjemput ibu saya." "Menjemput? Tapi kondisinya belum stabil untuk pulang," sanggah Dokter Gunawan. "Beliau tidak pulang ke rumah kami yang sempit, Dok. Beliau akan pindah ke ruang VVIP di lantai atas malam ini. Dan besok pagi, tim medis dari Singapura akan datang ke sini untuk menjemput beliau menggunakan ambulans udara. Semuanya sudah diatur oleh pengacara saya," jelasku sambil menunjuk ke arah pintu bangsal, di mana Pak Broto berdiri dengan 2 orang perawat berseragam khusus yang membawa kursi roda mewah. Keadaan di bangsal kelas 3 itu mendadak heboh. Pasien-pasien lain yang biasanya melihatku sebagai gadis kurir yang malang dan sering makan nasi bungkus sisa, kini menatapku dengan takjub. Dokter Gunawan, yang biasanya bicara dengan nada merendahkan kepadaku, kini membungkuk sedikit dan menggosok kedua tangannya. Begitu ya. Saya minta maaf kalau selama ini pelayanan kami kurang memuaskan, Mbak Karina. Kami hanya menjalankan prosedur. Prosedur tidak harus menghilangkan rasa kemanusiaan, Dok. Potongku tajam. Saya ingat betul saat dokter mengancam akan menghentikan dosis obat ibu saya jika saya tidak membayar cicilan dalam waktu 24 jam. Hari ini,
Saya membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh saldo di buku tabungan yang Anda lihat di sistem, tapi oleh integritasnya. Aku mendekati ibu, membisikkan sesuatu di telinganya bahwa semuanya sudah membaik, bahwa badai sudah lewat. Saat perawat mulai memindahkan ibu dengan sangat hati-hati, aku menoleh ke arah Bu Ratna. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kecilku yang dibawa Pak Broto. Bu Ratna, ini untuk biaya operasi suami ibu besok. Jangan ditolak. Ini adalah ucapan terima kasih karena ibu selalu memberi aku semangat saat aku merasa ingin menyerah, kataku sambil menggenggam tangannya yang kasar. Bu Ratna menangis sesenggukan, tidak bisa berkata-kata. Di tengah momen emosional itu, ponsel Pak Broto bergetar. Dia mendekatiku dan membisikkan sesuatu yang membuat garis wajahku kembali mengeras. Non, berita tentang kekacauan di Hotel Mahkota sudah tersebar luas di media sosial. Video Sheila dan Johnny sudah viral. Sekarang, mereka sedang dibawa ke kantor polisi. Tapi kabarnya, Johnny mencoba melarikan diri. Aku menatap lorong rumah sakit yang panjang. Pembuktian di lokasi yang kontras ini sudah selesai. Aku sudah menunjukkan bahwa aku bisa bangkit dari lumpur tanpa harus mengotori tanganku dengan cara yang sama seperti mereka. Namun, mendengar Johnny mencoba melarikan diri, aku tahu bahwa aku harus memastikan hukum bekerja dengan semestinya. Biarkan dia lari, Pak Broto. Semakin jauh dia lari, semakin keras jatuhnya nanti. Karena besok pagi, bukan cuma izin usahanya yang akan saya cabut, tapi semua akses perbankannya akan diblokir atas perintah pengadilan. Kataku dengan tatapan yang dingin. Aku berjalan keluar dari bangsal kelas 3 itu dengan kepala tegak, mengikuti ranjang ibu yang didorong menuju lift VVIP. Aku meninggalkan masa laluku yang pahit di sana. Namun dendam ini belum sepenuhnya padam sebelum aku melihat mereka benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Malam itu, lantai VVIP, rumah sakit Medika Utama, terasa sangat sunyi. Hanya ada suara dengung halus dari mesin-mesin medis tercanggih yang mengelilingi ranjang ibu. Di sini, segalanya serba putih, bersih, dan harum aromaterapi. Sangat kontras dengan suasana pengap di bangsal kelas 3 beberapa jam lalu. Aku duduk di sofa kulit yang empuk, menatap wajah ibu yang kini terlihat jauh lebih tenang di bawah pengawasan perawat pribadi. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama bagi orang-orang di luar sana yang telah menghancurkan hidupku. Pak Broto masuk ke ruangan dengan langkah teredam. Karpet tebal, wajahnya menunjukkan bahwa situasi di luar sana sedang memanas. Non Karina, media mulai menggila. Video saat Anda masuk ke ballroom dengan gaun hitam itu telah ditonton jutaan kali. Publik menjulukinya sebagai pembalasan sang putri kurir. Tapi ada perkembangan baru mengenai Johnny dan Sheila. Lapor Pak Broto sambil menyodorkan tabletnya kepadaku. Di layar itu terlihat siaran berita langsung dari depan Hotel Mahkota. Kekacauan masih terjadi. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen termewah tahun ini berubah menjadi tempat olah, tempat kejadian perkara. Polisi terlihat menyita beberapa koper yang diduga berisi dokumen penting milik perusahaan Johnny. Namun, yang menarik perhatianku adalah video amatir yang memperlihatkan Johnny sedang berdebat sengit dengan petugas keamanan di area parkir. Mencoba masuk ke dalam mobilnya, namun dihalangi oleh kerumunan wartawan. Dia tidak bisa lari kan? Tanyaku singkat. Akses keluar hotel sudah dijaga ketat, Non. Dan yang lebih menarik, para investor yang tadinya akan memberikan dana talangan kepada Johnny baru saja menarik diri setelah melihat bukti video di layar ballroom tadi. Secara teknis, perusahaan Johnny sudah dinyatakan bangkrut total malam ini juga karena yuteng-yuteng jangka pendek yang jatuh tempo. Jelas Pak Broto. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip
lampu kota Jakarta. Di kejauhan, aku bisa melihat bangunan hotel mahkota yang menjulang. Pak Broto, saya ingin menemui mereka. Sekali lagi, tapi bukan di hotel, dan bukan sebagai korban. Saya ingin menemui mereka di kantor polisi saat proses pemeriksaan dimulai. Apakah Anda yakin, Non? Anda sudah melalui banyak hal hari ini. Pak Broto tampak khawatir. Saya harus memastikan mereka tahu bahwa yang menghancurkan mereka bukan hanya keberuntungan saya, tapi karena kebusukan mereka sendiri yang akhirnya membusuk dari dalam. Jawabku tegas. Sekitar pukul 1 dini hari, kami tiba di markas kepolisian wilayah. Suasananya sangat riuh. Mobil-mobil stasiun televisi terparkir di mana-mana. Begitu mobil kami sampai, kilatan lampu kamera wartawan langsung menyambar-nyambar. Pak Broto dan beberapa pengawal pribadiku membukakan jalan dengan barikade yang rapat. Aku melangkah dengan tenang, mengenakan kacamata hitam, membiarkan gaun hitamku tersapu angin malam di dalam ruang tunggu pemeriksaan yang dingin dan diterangi lampu neon yang pucat. Aku melihat dua sosok yang kini tampak sangat menyedihkan. Sheila duduk di sudut ruangan. Gaun pengantinnya yang tadinya megah, kini tampak robek di bagian bawah dan penuh noda hitam mungkin terkena lantai saat dia bersimpuh tadi. Dia tidak lagi memakai mahkota di kepalanya. Rambutnya berantakan dan matanya bengkak karena terus menangis. Johnny duduk di kursi kayu di depannya. Kepalanya tertunduk dalam ke antara kedua lututnya. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan dari pria yang tadi siang menawarkan kutip yang banyak. Begitu aku masuk, keheningan mendadak tercipta. Polisi yang sedang bertugas memberikan ruang bagi kami. Johnny mendongak. Begitu matanya bertemu denganku, dia langsung berdiri dan mencoba menghampiriku. Karina, tolong aku mohon. Cabut tuntutanmu. Aku bisa jelaskan semuanya. Sheila yang merencanakan semua itu, aku hanya terpaksa mengikutinya karena perusahaanku butuh modal. Sheila yang mendengar itu langsung berdiri dengan wajah berapi-api. Apa kamu bilang? Terpaksa? Kamu yang paling semangat saat kita membagi hasil dari pencurian data itu. Johnny, kamu yang menggunakan uang ayah Karina untuk membeli mobil mewahmu dan membangun kantormu. Diam kamu, wanita ular, bentak Johnny. Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka yang saling serang satu sama lain. Cukup, kataku dengan suara rendah namun bertenaga. Keduanya terdiam seketika. Kalian berdua sama saja. Tidak ada yang lebih baik. Kalian adalah sepasang pemangsa yang kebetulan sedang kelaparan dan sekarang mulai memakan satu sama lain. Karina, tolong, kita pernah saling mencintai kan? Johnny memelas. Suaranya gemetar. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Cinta, kamu tidak pernah tahu arti kata itu. Johnny, cinta itu melindungi, bukan menginjak. Kamu membiarkan istrimu menghinaku, menyuruhku membersihkan lantai dengan tangan telanjang di depan semua orang. Sementara kamu tahu persis bahwa semua harta yang kamu banggakan itu adalah milik keluargaku yang kalian rampok. Ucapku dengan nada yang sangat dingin. Aku mendekati Sheila yang kini hanya bisa terisak. Dan kamu, Sheila, kamu ingin aku mengganti rugi untuk gaunmu yang mahal ini? Sekarang, gaun ini tidak lebih dari kain pel. Sama seperti harga dirimu yang hilang karena kamu memilih untuk menjadi pencuri daripada menjadi sahabat yang tulus. Tiba-tiba, seorang petugas polisi masuk membawa beberapa berkas. Ibu Karina, kami sudah mendapatkan pengakuan awal dari staf IT perusahaan Bapak. Johnny yang ternyata sempat menyimpan salinan dokumen asli yang hilang. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menahan mereka malam ini juga atas tuduhan konspirasi, pencurian aset, dan fitnah yang berujung pada kerugian negara. Mendengar kata menahan, Sheila jatuh pingsan di lantai kantor polisi yang keras. Johnny hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat. Dia menangis,
Tapi aku tahu itu bukan tangis penyesalan, melainkan tangis karena dia telah kehilangan segalanya. Aku berbalik, tidak ingin membuang-buang waktuku lebih lama lagi untuk melihat kehancuran mereka. Pembuktian ini telah selesai. Aku sudah melihat mereka berada di titik terendah, di tempat yang jauh lebih kotor dan lebih dingin daripada jalanan yang aku lalui setiap hari sebagai kurir. Saat aku berjalan keluar dari kantor polisi, matahari mulai menyembul di ufuk timur, membawa cahaya baru bagi hidupku. Namun, masih ada satu bagian lagi dari rencana ini yang harus aku selesaikan. Memulihkan nama baik ayah secara resmi di depan publik, dan memberikan konsekuensi terakhir bagi semua pihak yang terlibat dalam kejatuhan keluargaku. Matahari pagi mulai menyinari gudang dan pencakar langit Jakarta. Namun bagi Johnny dan Sheila, ini adalah pagi paling gelap dalam hidup mereka. Berita tentang penangkapan pasangan pengantin pencuri telah menjadi headline di seluruh stasiun televisi dan portal berita daring. Aku tidak membiarkan mereka bernapas lega sedikit pun. Sementara mereka mendekam di sel tahanan, sementara yang sempit dan bau apek, aku sudah berada di kantor pusat konsorsium Wijaya. Duduk di kursi kebesaran ayahku yang selama 3 tahun ini dibiarkan kosong dan berdebu. Pak Broto masuk dengan setumpuk dokumen baru. Non, Karina, ini adalah surat perintah penyitaan asetazit pribadi milik Johnny dan Sheila yang dibeli menggunakan dana ilegal dari perusahaan ayah Anda. Rumah mewah mereka di kawasan elit, koleksi mobil sport Johnny, hingga perhiasan yang dikenakan Sheila kemarin. Semuanya kini sudah dalam status hita jaminan. Aku mengangguk perlahan. Lanjutkan dengan pembatalan semua kontrak vendor yang terlibat dalam pernikahan kemarin, yang terbukti ikut menertawakan dan menghinaku. Aku ingin mereka tahu bahwa bekerja sama dengan penjahat ada harganya. Konsekuensi bagi mereka tidak berhenti sampai di situ. Aku memutuskan untuk melakukan sebuah langkah besar yang akan benar-benar menghancurkan sisa-sisa rencana jahat mereka. Aku memerintahkan Pak Broto untuk merilis seluruh dokumen bukti kejahatan mereka ke publik melalui konferensi pers resmi. Aku ingin dunia tahu bahwa kekayaan yang mereka pamerkan selama ini adalah hasil dari air mata ibuku dan nyawa ayahku yang tertekan di layar televisi kantor. Aku melihat cuplikan saat Johnny dibawa keluar dari kantor polisi untuk dipindahkan ke rutan. Wajahnya yang dulu sombong, kini tampak kuyu. Kumis tipisnya mulai tumbuh tak beraturan, dan dia berusaha menutupi wajahnya dengan jaket tahanan berwarna oranye. Tidak ada lagi Johnny, si pengusaha muda sukses. Yang ada hanyalah seorang pecundang yang tertangkap basah. Sementara itu, perusahaan Johnny yang sudah diambang kebangkrutan bener-bener hancur total dalam hitungan jam. Para pemegang saham menuntut ganti rugi besar-besaran, dan karena asetnya sudah kusita, dia tidak punya apa-apa lagi untuk membayar. Dia benar-benar jatuh ke titik nol, bahkan lebih rendah dari itu, karena dia kini memikul utang yang tidak akan lunas seumur hidupnya. Sheila pun mengalami nasib yang sama tragisnya. Keluarganya, yang selama ini ikut menikmati hasil jarahannya, langsung mengusirnya dan memutuskan hubungan karena malu dan takut terseret hukum. Sahabat-sahabat sosialita yang kemarin bersorak saat dia menghinaku, kini menjadi orang pertama yang menghujatnya di media sosial. Dia benar-benar sendirian di dalam sel yang dingin, meratapi kebodohannya yang telah mengkhianati satu Satania, orang yang tulus menyayanginya. Non, ada satu hal lagi. Pak Broto memutus lamunanku. Ibu Sheila mencoba menghubungi dari penjara. Dia memohon-mohon untuk bertemu Anda. Dia bilang dia bersedia memberikan informasi tentang aset-aset John yang lain jika Anda bersedia meringankan tuntutannya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum penuh ironi. Lihatlah, Pak Broto, bahkan di titik terendah pun, dia masih mencoba mengkhianati pasangannya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Katakan padanya, aku tidak butuh informasinya. Aku punya tim auditor terbaik
untuk menemukan setiap sen yang mereka sembunyikan. Biarkan dia menikmati masa mudanya di balik jeruji besi bersama suaminya itu. Rencana jahat mereka untuk menguasai seluruh peninggalan ayahku kini telah hancur berkeping-keping. Mereka ingin membuatku malu, tapi justru mereka yang dipermalukan oleh sejarah. Mereka ingin membuatku miskin, tapi justru mereka yang kini tidak punya harga diri maupun harta. Aku berjalan menuju jendela, menatap ke arah luar. Aku merasa lega, namun ada sedikit rasa hampa. Keadilan memang sudah tegak, tapi keadilan tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Namun, setidaknya aku sudah memenuhi janjiku pada ayah. Nama Wijaya kini kembali bersih dan bersinar. Pak Broto, siapkan mobil. Kita ke makam ayah. Saya ingin memberitahu beliau bahwa hari ini putrinya tidak lagi memakai jaket pengantar makanan, tapi sudah memakai kembali mahkota yang mereka coba curi. Ucapku dengan suara yang mantap. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan beang-beang kegelapan masa lalu, siap menuju babak terakhir dari perjalanan emosional ini, di mana aku akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Langkah kakiku terasa tenang saat menyusuri jalanan setapak di area pemakaman yang asri ini. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput basah dan bunga Kamboja, memberikan kesejukan yang sudah lama tidak kurasakan di dalam dadaku. Aku berdiri di depan sebuah nisan marmer putih yang bersih, bertuliskan nama pria yang paling aku cintai, Wijaya bin Hardi. Di sini, di tempat peristirahatan terakhir ayah, aku meletakkan seikat bunga lili putih kesukaannya. Ayah, Karina datang. Bisikku lirih, air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena pedih, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Nama ayah sudah bersih. Tidak ada lagi yang berani menyebut ayah sebagai penggelap dana. Orang-orang yang menjebak ayah sudah menerima balasannya. Mereka sekarang ada di tempat yang seharusnya mereka tempati. Aku teringat kejadian beberapa hari terakhir. Setelah badai di hotel itu mereda, aku memutuskan untuk tidak menjadi sosok yang pendendam. Aku tetap menyita aset mereka karena itu adalah hak keluargaku. Namun aku mendonasikan sebagian besar hasil penjualannya ke panti asuhan dan yayasan bagi anak-anak kurir yang kesulitan biaya sekolah. Aku ingin uang yang dulu diambil dengan cara yang kotor, kini kembali mengalir menjadi berkah bagi orang lain. Kini, ibu sudah berada di rumah kami kembali setelah menjalani perawatan terbaik. Beliau tersenyum kembali, meskipun masih lemah. Aku melihatnya duduk di kursi roda di taman rumah kami pagi tadi, menghirup udara segar tanpa bantuan selang oksigen yang menyesakkan. Itulah kemenangan yang sebenarnya bagiku, bukan melihat Johnny dan Sheila menderita di penjara, tapi melihat ibu kembali bahagia. Pelajaran terbesar yang aku petik dari perjalanan ini adalah bahwa pakaian, jabatan, dan harta hanyalah bungkus yang bisa robek kapan saja. Saat aku mengenakan jaket driver yang kumal, aku belajar tentang arti kesabaran dan ketangguhan. Aku belajar bahwa di balik helm-helm kusam yang kita temui di jalanan, ada pejuang-pejuang hebat yang sedang bertaruh nyawa demi keluarga mereka. Mereka bukan orang-orang yang pantas direndahkan. Mereka adalah pahlawan yang seringkali tidak terlihat. Kepada Johnny dan Sheila, aku sudah memaafkan mereka di dalam hatiku. Meski hukum tetap harus berjalan, kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa terus-menerus. Dengan memaafkan, aku membebaskan diriku sendiri dari belenggu masa lalu. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, martabat, dan kebebasan. Namun, aku berharap suatu hari nanti, di dalam sel yang sepi itu, mereka bisa menemukan kembali hati nurani mereka yang sempat hilang karena keserakahan. Dunia ini memang seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, dipuja dan diagungkan, lalu dalam sekejap kita bisa berada di bawah, diinjak dan dihina. Namun, selama kita menjaga integritas dan harga diri, tidak akan ada seorang pun yang benar-benar bisa menghancurkan kita.
Kemiskinan tidak membuat kita rendah, dan kekayaan tidak otomatis membuat kita mulia. Aku berdiri, merapikan gaun sederhanaku, dan menatap langit biru yang cerah. Aku bukan lagi Karina sang putri yang rapuh. Bukan juga Karina sang kurir yang terhina. Aku adalah Karina yang baru seorang wanita yang telah ditempa oleh penderitaan dan dibangkitkan oleh keadilan. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, aku menoleh sekali lagi ke nisan ayah. Terima kasih, ya, sudah mengajarkan Karina untuk tetap tegak meskipun dunia mencoba menundukkan Karina. Jangan pernah meremehkan siapapun yang kamu temui, karena kamu tidak pernah tahu beban apa yang sedang mereka pikul atau kejutan apa yang sedang disiapkan semesta untuk mereka. Tetaplah berbuat baik, karena kebaikan adalah satu-satunya mata uang yang tidak akan pernah mengalami inflasi. Aku berjalan menuju mobil, di mana Pak Broto sudah menunggu dengan senyum bangga. Aku siap menjalani hari esok dengan semangat baru. Masa lalu telah menjadi guru, masa kini menjadi anugerah, dan masa depan adalah kanvas putih yang siap aku lukis dengan warna-warna kejujuran. Berikan komentar kamu terhadap kisah ini, dan ceritakan juga pengalaman hidup kamu di kolom komentar. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke orang terdekat kamu. Terima kasih.